Saya pikir kalau begitu ya meeting aja deh. Agak sejenak. Pokoknya sampai selesai aja Bapak Ibu. Saya janji. Nggak lama-lama. Cuma sampai selesai. Oke, informasi utama mungkin saya kenalkan sama Bapak Ibu di sini. Ada semalam harusnya Bapak ini hadir, tapi beliau karena kalau orang Padang bilang itu tergijau gitu namanya Bapak Ibu, ya kan? Bahwa kita ada meeting semalam, karena saya juga dapat kagetnya bahwa saya jadi instruktur malam itu juga, Pak Herman juga begitu, kami sama-sama kaget, jadi beliau gagal bergabung. Jadi saya di sini didampingi oleh Pak Herman Bakhtiar, Bapak Ibu lihat orangnya paling ganteng gitu, ya kan? Mungkin agak diterangin dikit gitu Pak Herman. Biar Bapak Ibu ini Bu Purba lagi memandang-mandang Bapak gitu. Kayak cahayanya lebih jelas gitu. Jadi begini Bapak Ibu, kenapa saya minta pertemuan mendadak malam ini dari permintaan tadi itu banyak yang nanya terkait RPP kita. Khususnya RPP itu nanti tolong Pak Herman kalau keliru saya dikoreksi gitu, disempurnakan gitu. Karena Pak Herman ini jauh lebih piawai dari saya Bapak Ibu, karena beliau di gelanggang gitu. Kalau saya kan orang lirik-lirik di perguruan tinggi itu kan lihat-lihat jauh aja, ya kan? Yang action di lapangan itu kan guru, pengawas guru itu yang paling tahu lapangan, ya kan? Jadi RPP kita itu kan pertanyaannya yang dibuat itu KD-nya yang mana, kan? Nah KD-nya itu Bapak Ibu kan diminta bikin 3 RPP. 3 RPP itu 2 KD yang kira-kira jam pengajaran Bapak Ibu jatuhnya tanggal 11 sampai 25 ya Pak Herman, 11 sampai 25 November. Jadi Bapak Ibu nanti kira-kira deh ancar-ancar 11-25 November nanti harus ngajar apa dengan muridnya. Itulah KD yang dibuat. 2 loh. Kenapa 2? Karena 11 sampai 25 itu kan 2 minggu itu. Maka dibuat 2 RPP. Kenapa 2 RPP ini Bapak Ibu buat yang disiapkan itu? Karena pada PPL nanti ini yang akan ditampilkan. Ya, yang akan ditampilkan adalah RPP yang Bapak Ibu persiapkan di rentang tanggal 11 sampai 25 November. Ya kan? 11 sampai 25 November itu Pak Tohirin harus ngajar apa? Kan silabus bisa kita lihat ini. Oh, kalau begitu saya ngajar ini. KD itu yang diambil, itu yang dibuat. Nah, yang satu lagi, PPL itu PPL 1. PPL 2 Bapak Ibu nanti itu jatuhnya 1 sampai tanggal 7 kalau tidak salah ya Pak Herman. 1 sampai 7 Desember. Jadi karena itu 1 sampai 7 Desember tinggal Bapak Ibu bermatematik ria mengancar-ancar. Gua nih 1 sampai 7 harus ngajar apa gitu. Itulah FPP-nya yang dibuat. Jadi pemilihan KD-nya berdasarkan apa yang akan Bapak Ibu ajar itu. Begitu. Jadi nggak obo-obo. Jadi nanti jangan-jangan Pak Agus Salim ini dia bikin minggu pertama. Saya ngajar jaringan, minggu pertama aja gua kasih. Yang enak itu materinya adalah minggu pertama. Ya nggak bisa Pak. Bapak ancar di tanggal 11 sampai 25 November itu 2 kali masuk kan? 2 minggu. 2 minggu itu Bapak Ibu akan ngajar apa? Itu yang dibuat. 2 RPP. RPP kedua itu adalah yang untuk PPL kedua. PPL kedua itu kan 1 sampai 7 Desember. Jadi makanya Bapak Ibu diminta membuat 3 RPP. Jadi KD yang dipilih sesuaikan, cocokkan. Saya kan tidak tahu ini Pak Yosep itu mau ngajar apa nanti. Ya kan 1 sampai 7 Desember Pak Yosep ngajar apa? Ya mana saya tahu kan mata pelajaran Bapak apa. Ya kan? Makanya KD-nya disesuaikan. Ya. Asal jangan KD yang udah dibawa Raul Lemos. Kemarin udah saya bilang kan itu udah biarin aja Raul Lemos bawa. Jangan Bapak Ibu munculkan lagi di sini. Oke, Bapak Ibu mungkin itu sejenak yang informasi paling penting yang saya ingatkan biar kita tidak salah kaprah, salah pegang nanti RPP-nya. Nanti
terlanjur bikin yang aneh-aneh, rupanya ndak itu. Oh, saya nanti dihujat, loh kok tadi nggak dikasih rambu-rambu, kan begitu. Saya kira itu yang informasi terpenting saya, dan saya yakin karena ada Pak Herman, lebih banyak lagi akan dapat dari Pak Herman. Monggo Pak Herman. Terima kasih Pak Elvi. Ini Bapak Ibu, perkenalkan Bapak Elvi Tasrif, dosen saya Pak. Bapak Ibu waktu di UNP. Ini saya anak beliau nih Bapak Ibu. Maaf, sekali lagi permohonan maaf saya memang tadi tidak bisa ikut karena ketinggalan kereta. Artinya keretanya udah jalan, sayanya jalan kemana itu Bapak Ibu. Kebetulan kesamaan dengan Pak Elvi Tasrif. Kita guru pamong ini kemudian ditambah juga kesibukan di sekolah. Kadang-kadang ada yang nyangkut di mana kendaraannya. Tapi sedikit Bapak Ibu, gambaran bahwa yang kita buat ini adalah memang perangkat pembelajaran yang sesuai dengan K13. Itu mungkin yang pertama dulu yang kita perlu untuk sepakati. Ya, artinya sesuai untuk yang K13 yang direvisi tahun 2018 kalau salah saya itu Bapak Ibu. Di perangkat yang kita buat adalah perangkat K13 yang revisi tahun 2018. Nah, mungkin RPP-nya Bapak Ibu mengenalnya dengan RPP yang disederhanakan sesuai dengan peraturan perintah nomor 14 tahun 2019 itu. Kemudian mungkin Pak Elvi Tasrif nanti tadi menerangkan ada 3 RPP, tapi beliau baru menerangkan duanya yang mana. Yang satu Bapak Ibu mungkin nanya yang mana, mungkin Pak nanti diterangkan lagi nih sama Bapak Elvi Tasrif. Kan 3 tadi Bapak Ibu, 1 untuk PPL 1, 2 untuk PPL 2, yang 2 untuk PPL yang kedua, ya yang ketiga ini mana? Nah, saya rasa mungkin Bapak Ibu udah tahu, tapi kalau nanti mungkin Pak Elvi yang menerangkan yang ketiga yang mana. Tapi kemungkinan gambarannya satu lagi yang kita gunakan untuk peer teaching, gitu, bisa jadi. Tapi mungkin Pak Elvi nanti yang akan menerangkan lebih lanjut. Untuk sementara itu dulu Pak Elvi, kembali Pak. Kembali Pak. Udah keluar Bapak Ibu Pak. Waduh. Nah itu Bu, mungkin gambaran seperti itu, tapi yang penting Bapak Ibu, saya tadi lihat juga LMS Bapak Ibu, kayaknya yang produk kita belum ada yang mengupload. Bapak Ibu kan suruh untuk analisis KD itu, SKKD itu. Saya tadi sebentar sebelum meeting ini saya juga sempat cek melihat sebentar. Itu kayaknya Bapak Ibu belum ada yang mengupload hasil produk dari analisis KD. Padahal seharusnya hari ini Bapak Ibu kita udah masuk ke RPP, Bapak Ibu sudah mulai masuk ke RPP. Tapi itu kejadiannya, Bapak kita masuk. Ada yang, jadi, nah itu Pak Elvi. Jadi saya tadi udah ngintip sedikit di LMS Bapak Ibu. Memang belum ada yang mengupload produk yang analisis kurikulum. Nah, itu mungkin yang perlu karena waktu kita mungkin untuk analisis kemudian RPP itu cuma 4 hari. Hari kelima nanti mungkin ganti lagi orangnya, tidak lagi dengan saya dengan Pak Elvi, tapi masuk ke jadwal yang lain. Nah, salah itu bahan ajar sama LKPD sama media pembelajaran. Itu beda lagi. Tapi untuk khusus untuk yang kita, saya yang kebetulan saya menjadi istilahnya pembisik Pak Elvi Tasrif ini, itu arahnya adalah sampai kepada produknya RPP Bapak Ibu. Tapi tolong sesuaikan RPP nanti, memang seperti Pak Elvi Tasrif bilang tadi, RPP itu ya jangan kita cari amannya di RPP yang awal-awal, karena itu yang mudah kita membuat. Kita diarahkan kepada posisinya kapan kita digunakan RPP itu, yaitu pertama yang untuk yang PPL yang pertama, kemudian yang keduanya PPL yang kedua, dan yang ketiga mungkin nanti mohon Pak Elvi meluruskannya adalah untuk yang teaching kita. Untuk sementara itu dulu Bapak Ibu. Pak Elvi mungkin udah masuk, silakan Pak. Yang ketiganya RPP kita untuk yang mana Pak kita? Maksudnya Herman? Tadi saya terputus sebentar, maaf. Pak Elvi kan RPP Bapak kawan-kawan peserta ini kan ada 3 nih sudah bikin. Ya, perangkatnya untuk 3 perangkat.
satu untuk PPL 1, Ya. yang kedua untuk PPL yang kedua. Sekarang yang ketiga itu yang untuk yang PTC untuk yang mana? Itu mungkin Pak Elvi. Untuk PPL 1 2 Pak Herman. Itu berarti karena dia 2 minggu. Itu oke. Ya, PPL 1 2 minggu karena itu tanggal 11 sampai 25 kan? Kan 2 minggu itu. Ya. Berarti yang untuk apa, Pak? Ya, Pak. Yang untuk per-teachingnya berarti dipersiapkan juga 1 buah atau yang itu dipakai? Untuk per-teaching nanti dari yang 3 itu nanti akan dipilih suka-sukanya instruktur mau pilih yang mana. Oke, lanjut Pak. Nah, itu jadi informasinya. Bapak Ibu harus clean ketiga-tiganya karena waktu per-teaching saya kemarin itu per-teaching itu banyak yang ngawur gitu. Termasuk ujian. Ukurnya. Dia mau ujikan yang mana. Jadi Bapak Ibu nggak tahu mau yang mana gitu. Makanya tiga-tiganya dibuat clear. Ya, udah fix ya. Bapak Ibu yang udah fix tiga-tiganya. Termasuk bahannya. Yang saya soroti Bapak Ibu nanti kalau menyiapkan itu terutama di media Bapak Ibu. Media itu kalau membuatnya Bapak Ibu slide itu hanya berupa paragraf dicuplik, coplot, masuk ke slide. Paragraf diambil masuk ke slide. Kalau orang kampungnya Pak Yosef bilang itu ocongono gitu kan. Masa ya PowerPoint jadi bukannya PowerPoint jadi power history atau power story gitu. Ya kan? Kayak novel panjangnya dalam satu slide itu. Ya kan? Jadi yang pantas di slide ini itu apa? Kan itu. Dan yang kemudian strategi bagaimana Bapak Ibu mengungkap di LKPD maupun di anunya, di apa ini namanya di evaluasinya, bagaimana hot motivate-nya itu nampak. Ini agak rada-rada ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu. Bagaimana kita menguji pakai komputer mau menilai, mau mengevaluasi ketiga-tiga aspek. Kalau kognitif mah soal kecil, tapi untuk afektifnya seperti apa, psikomotornya seperti apa. Kan evaluasi di K13 itu harus masuk itu. Nah, jadi itu disiasati. Dan saya berharap kan nanti ada alasan, Pak, ini bukan hot, Pak. Kebetulan KD saya itu lot, Pak. Kemarin sudah kita bahas kan. Soal hot dan lot itu kan tinggal cara memutarnya aja. Sesuatu yang terlihat mudah bisa dipersulit, yang sulit bisa dibikin mudah. Maksudnya apakah kita mau menyusahkan anak? Tidak. Tapi memicu cara berpikirnya. Dan kemudian juga satu di antara komponen penilaian yang paling banyak itu Bapak Ibu, sejauh mana Bapak Ibu bisa nanti mensinkronkan bahwa memang tipeknya diterapkan. Ya kan? Model belajar, teori belajarnya diterapkan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa yang mau Bapak Ibu ajar adalah generasi Z. Generasi yang nggak mau diomongin lama-lama. Dia cuma paling dengar Bapak Ibu 5 menit, 10 menit. Makanya metodenya mungkin fix it, nyampur-nyampur nih. Lari-lari kemana dan seperti apa. Jadi nggak monoton aja nanti Bapak Ibu bikin video pembelajarannya itu monoton, duduk, nongkrong. Padahal kita belajar pakai mau pakai apa itu namanya, pakai Zoom atau pakai Google Meet, kita bisa coret-coret. Kita bisa pakai video scribe. Enggak. Banyak hal. Jadi tolong itu yang diperhatikan betul. Saya melihat dari angkatan yang udah jadi, yang udah jalan itu, kelemahan utamanya itu. Enggak muncul ilmu yang kita bahas di teori belajar, enggak nongol di sana. Artinya kita dibilang pembelajaran kita itu memahami pembelajaran abad 21, kita disuruh pembelajaran teori belajar bla 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 mulai dari bagaimana
Thorndike bilang, Pavlov bilang, bagaimana itu berlalu saja, gone with the wind. Nggak ada masuk arena itu di dalam desain RPP-nya. Khususnya pemahaman tentang siswa didik. Ya. Jadi itu mungkin yang pantas artinya yang dicermati betul, Bu. Ini saya ngelihat dari angkatan 1, 2, 3, Pak. Dari 1, 2, 3, satu di antara titik lemahnya yang saya lihat itu. Waktu persiapan RPP-nya tidak matang. Kalau ke bawahnya kan tinggal follow up-nya aja lagi. RPP itu guideline. Koridor utamanya. Saya kira itu mungkin Pak Herman tambahan saya. Kalau Bapak Ibu masih ada, saya janji sebentar tadi kan, nggak lama-lama. Kalau enggak, kita berakhir. Kalau ada yang mau diungkapkan, monggo dipersilo, ya kan. Jangan terasa-rasa yang dari Medan, Bapak apa? Yang dari Medan yang nanya saya, Pak. Mana Pak? Bapak inilah yang merangsang, memanggil, memancing saya masuk. Saya udah siap-siap untuk tidak masuk gitu. Tapi chattingnya banyak sekali. Oke, mari kita masuk gitu kan. Mudah-mudahan udah bergabung di sini, Bapak Ibu terkait RPP-nya. Tapi tidak usah stres betul Bu. Ini Bu Ruli ini susah-susah nanti nyebrang di Suramadu dia loncat aja gitu. Aman Bu Ruli? Bu Ruli? Aman Pak, aman. 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 Semenitnya nggak badai lagi sekarang. Aman Pak. Aman. Kan badai pasti berlalu. Oke, Bu Vivi. Aman? Kemarin yang susah masuk itu Bu Nur Fauzia. Sekarang clean Bu suaranya? Ada Pak. Ada. Oke. Oke, kalau Pak Herman ada yang mau ditambahkan? Mungkin menekankan lagi waktu kita untuk kan ending kita kan RPP Pak Elvi. Iya. Iya, waktu RPP itu sudah selesai harusnya yang hari keempat kalau nggak salah, hari kelima barangkali sudah masuk ke Pak Najar dan itu sudah dibimbing oleh yang lain lagi. Ya, tapi RPP-nya seperti Pak Elvi bilang tadi. Kita pasti jumpa lagi nih, masih terakhir ya, terakhir. Orang ini jumpa lagi dengan kita, mungkin di posisi lain, mungkin di ujian, mungkin di pitching. Ya, saya di Pak. Ya. Oke. Biasanya jumpa lagi. Saya biasanya jumpanya tidak ada yang sekali. Makanya kemarin saya pamit, ketemu lagi. Jadi juga pamit tadinya. Iya Pak. Kebetulan saya sekarang lagi review yang ketiga juga Pak, lagi nyampur. Ya kan, itu. Makanya kita ketemu lagi. Tapi mudah-mudahan, ya kan. Yang jelas kata kunci kemarin kita ingatkan lagi, Bapak Ibu kerjakan dengan nyaman, dengan anteng, nggak usah stres. Kalau stres tidak menyelesaikan masalah, ya. Ini Bu Andriani udah stres duluan, berdoanya kelamaan dari tadi tuh. Ya. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi Pak Herman, Pak, masih mau tanya. Lama-lama saya janji. Ya. Floren. Boleh. Apa Bu? Ya. Tadi kan kata Pak Herman udah nengok LMS kami, masih ada yang kami belum ada mengirimkan tugas kami mengenai analisis kurikulum dan proses pengembangan perangkat pembelajaran. Gimana kami mau ngirim? Karena kami juga nggak ngerti apa maksudnya yang mau kami upload itu, gitu Pak. Makanya rajin-rajin buka LMS ya Bu. Ada directionnya semua di sana. Ya, orang awal itu seringnya begitu Bu. Dia nggak baca dulu petunjuknya, dia nggak cermati dulu LMS-nya, kemudian dia nyelonong aja kerja, nah ngawur Bu. Makanya di LMS lengkap, petunjuknya detail. That's all. Enggak. Apa yang harus Ibu lakukan di LMS lengkap. Gitu loh, jangan bilang Medan tidak ada sinyal Bu. Sumeneb aja ada. Ada sinyal Pak, ada. Kemarin yang ada, yang dari Pak Agus Salim ya, yang dari Lampung. Iya Pak.
Saya asal ingat nggak lupa, Pak. Cuman pada bagian-bagian yang lupa saya yang tidak ingat. Ya. Oke, Pak Tohirin terpesona Iya, Pak. sekali. Tadi bawa mulai. Mau tanya, Pak. Yap, monggo, Pak. Yang PPL 2 kan jadwalnya di tanggal 1 sampai 7 Desember. Itu bertepatan Iya. sama kalender PAT, Pak. Nah, itu gimana? Itu apa? PAS, akhir semester, Pak. Ujian semester. Oh, nanti Bapak harus nyelinap di sela-sela itu. Tapi Begitu, nantilah Pak. saya coba tanya lebih lanjut lagi. Memang 1-7 Desember itu akhir semester, Pak? Di kalendernya seperti itu, Pak. Ya. Ini kita catat nih Pak Herman, nanti kita bicarakan di tim. Jadi kalau memang Bapak itu 1-7 itu adalah akhir semester, artinya yang Bapak persiapkan KD-nya di sana KD materi terakhir gitu. Ya kan? Gimana caranya nanti kita atur. Oh, siap, Pak, siap. Ya Pak ya? Iya. Ya. Jadi artinya Bapak jangan ngambil materi yang minggu ke-13 atau minggu ke-12. Jadi itu adalah minggu ke-16 ya Pak Herman. 18 apa 16 Pak Herman? Kalau di biasanya kalau paling dari 13 sampai 16, nggak sampai 18 itu jarang. 13 sampai 16 itu. Ya. Artinya KD-nya adalah materi di minggu itu Pak Tohirin. Siapa? Ya kan? Kalau memang betul-betul bertepatan dengan jadwal anu Bapak nanti kita akan bicarakan ke GTK, nanti GTK lah yang ngatur gimananya. Di Ya, Pak, kalender Jawa Barat seperti itu, Pak. Ya. 1 sampai Jawa Baratnya tidak update dengan Kemendikbud atau Kemendikbudnya yang tidak cocok dengan Jawa Barat. Tidak usah sampai ke Ridwan Kamil Pak, nanti kita selesaikan saja secara adat. Siap, Pak, siap. Nanti Bapak lapor pula sama Pak Ridwan Kamil gitu kan. Oh iya, siap, Pak. Makasih. Oke. Nah, ya Pak Tohirin nanti kita sampaikan. Masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak mungkin saya mungkin PP mungkin Pak. Tanya Pak. Silakan ada Pak Jufri. Ya. Untuk Pak Muhammad Jufri. upload materinya, upload tugasnya itu harus malam ini atau besok masih tetap terbuka? Kalau yang modul kan itu kalau habis hari itu maka sudah nggak bisa upload lagi begitu. Kalau ini gimana? Dari angkatan 1, 2, 3 Pak Jufri, kita udah bilang dengan Pak Khairi, mudah-mudahan dia berbaik hati, tolonglah dikasih kesempatan dispensasi sebelum orang ujian. Biasanya begitu. Beliau itu baik-baik semua. Enak. Mudah-mudahan masih dibuka Pak. Tapi saya cuma menyarankan begini aja Pak. Karena kita emang kejar tayang, yang kita khawatirkan kalau kita terlalu bermain mata dengan jadwal, pas orang Jakarta cek, GTK cek, Bapak belum masuk, kalau nanti Bapak dianggap lulus jadi masalah Pak. Kok orang nggak masuk di jadwal aja juga bisa lewat kan begitu. Jadi yang paling bagus itu adalah kita tahan azas saja. Ini masuk minggu sekian, masuk ini masuk jam sekian, masuk gitu aja. Nah, bahwa nanti ada perbaikan, monggo. Tapi jangan kita bermain-main dengan jadwal itu dulu. Jadi yang misalnya kita mengatakan ini RPP saya belum terlalu sempurna, bahan ajar saya belum terlalu sempurna. Ya udah nanti kita update. Yang jelas masuk dulu di jadwal itu. Begitu dulu. Ambil coupling dulu, Pak. Ya. Ya, Pak Jo? Ya, siap. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak saya takut dianggap melanggar janji, kata Bapak ini sejenak katanya. Ini udah banyak jenaknya katanya. Kasihan itu, ya kan? Pak ini Bu Nur Fauzia, Bu Wiwit udah mulai terkantuk-kantuk gitu kan, Bu Purba. Yang terutama ini yang saya yang khawatir itu Bu Ruli gitu. Karena Bu Ruli itu paling timur sekarang. Jadi waktunya udah jalan lebih ganas dari kita, Pak. Meskipun meski WIP juga, tapi WIP-nya udah WIP kepepet ya Bu ya. WIP-nya WIP kepepet gitu.
Oke Bapak Ibu, kalau tidak terima kasih kolaborasinya malam ini, kumpulnya malam ini. Untuk besok jam berapanya kita juga lihat situasi dulu ya Pak Herman ya. Karena saya juga super rapat hari besok. Mudah-mudahan we still have enough time. Kalau jam berapanya lihat aja di grup. Ya Bapak, Ibu, kita usahakan kita di LMS saja. Kalau kita pakai yang lain-lain kan agak susah kita nanti merekam pula dulu. Ini kan tinggal rekam otomatis langsung Jakarta pegang. Selesai kita. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ini Pak Ardianto lagi tersendat-sendat mau masuk atau mau keluar larinya? Sudah masuk, Pak. Baru masuk. Sudah masuk dari tadi. Ya. Termonitor kan dari tadi, Pak? Iya, Pak. Termonitor, Pak, dari tadi, Pak. Oke. Mudah-mudahan malam ini bisa dituntaskan semua tagihan-tagihannya. Seperti yang ditanya Pak Jupri tadi, saya ingatkan sekali lagi, jangan bermain mata dengan waktu. Selesaikan saja. Kalau nanti ada perbaikan, kita perbaiki. Tapi pas di momennya itu, tuntaskan dulu, masuk dulu. Ya. Biasanya, saya aja ujian kemarin, angkatan 1 masih saya kasih kesempatan. Perbaiki besok pagi saya terima gitu. Karena dia bikin RPP Bapak Ibu. Nah ini kan kita RPP ini Bapak Ibu. Sebelum berakhir ini nambah lagi jadinya. Sedikit-sedikit. RPP itu dibikin kemarin itu ada dusta di antara kita. RPP 1, RPP 2, RPP 3, beti. Kalau Bu Purba bilang itu beti Pak. Beda-beda tipis gitu. Nyaris-nyaris tidak ada beda. Masa iya jadwal 3 minggu bisa sama materi 1 sampai 3 gitu kan. Saya katakan ini Bapak Ibu mau penipuan atau ada apa? Ada satu bapak, satu ibu. Dua orang yang ketemu begitu. Saya bilang kalau secara etikanya Bapak Ibu gagal. Karena itu ujian. Bapak Ibu berhenti sampai di sini saya katakan. Tapi saya minta ke panitia tolonglah Ibu ini data ini dicatat saya kasih sampai besok pagi. Kalau ada perbaikan sampai besok pagi saya lewatkan Bapak Ibu sesuai dengan kadarnya ya. Tapi kalau enggak ya wassalam. Alhamdulillah diselesaikan dan panitia mau terima itu aja. Makanya sekali lagi itu jangan terjadi pada kita kan gitu. Itu karena pada persiapan pada saat-saat seperti sekarang anggap remeh. Enggak deh, bikin aja begini. Nah. Kecewanya waktu ujian. Waktu itu saya herannya waktu teaching juga nggak ketangkap sama strukturnya. Pas ujian kebetulan ketemu sama saya juga. Lagi rajin-rajinnya saya baca tiga-tiganya. Saya banding tiga-tiganya, saya lihat tiga-tiganya ya. Gitu. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi dan ini pamit yang udah kesekian kali. Pak Herman, terima kasih kolaborasinya. Mudah-mudahan besok kita masih join Pak, ketemu lagi. Insyaallah. Wah, diperpanjang umur kita, dipertemukan dengan kondisi nyaman. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.